Makin ngawur. Dari Wahabi ke oligarki, kini Ketua PBNU Gus Ulil, tuduh, aktivis lingkungan didanai Amerika. Nah kemudian ditawarkan, kalau ormas mau silakan ambil, silakan mengajukan permohonan. Lah barang sudah ditawarkan begini masa nggak mau? Sampean ditawani gedok aja mau, ditawani tamu. Ya, kita maulah, kita ajukan pertanyaan. Kenapa? Karena kita butuh. Kita jelas butuh, ini desperate ini. Ya, orang ini udah melarat berapa lama ini sampai imajinasi kaya aja nggak punya. Masa imajinasi untuk mengembangkan sumber daya NU kok iuran warga, ini gara-gara kelamaan melarat nggak punya imajinasi. Nah ini, nah kalau asal usulnya beres, nah berarti sudah selesai satu masalah toh. Berarti asal usulnya halal, nggak nyolong ini. Nah kemudian masalah berikutnya gimana cara mengelolanya supaya tidak haram, kan gitu. Ya kita atur nanti supaya kita kelola dengan cara yang tidak haram. Apakah kita punya kapasitas, punya kemampuan profesional untuk itu? Ini kalau ada yang ngomong begitu itu saya sebetulnya, ya orang NU itu kalau melaratnya lama ya iya gitu ya. Tapi kalau pinternya kan ya pinter. Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Tidak percaya nanti lihat, masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional semua. Ketua PBNU lagi-lagi disorot karena rakyat tidak terima dengan dirinya yang mengatakan boleh peduli lingkungan tapi jangan jadi Wahabi lingkungan, jangan terlalu ideologis katanya, dan memaksakan pandangan yang kaku karena tambang itu bisa dikelola bersama-sama. Jadi Ketua PBNU lagi-lagi mendapatkan sorotan tajam dari publik usai dirinya melakukan pertukaran opini dengan pihak Greenpeace yang pada saat itu memberikan fakta-fakta bahwa Indonesia sudah kekurangan lahan untuk ditambang, jadi pemerintah memang harus menarik diri. Sedangkan Ketua PBNU justru berpendapat bahwa peduli lingkungan itu boleh tapi jangan terlalu ekstrim. Nah, terlalu ekstrim dan peduli lingkungan ini disebut sebagai Wahabi lingkungan. Konteks ini merujuk pada aktivitas lingkungan yang ideologis. Jadi pandangannya dianggap terlalu kaku. Menurut Ketua PBNU, yang disebut dengan Wahabi lingkungan ini memiliki ketakutan berlebihan terhadap krisis iklim. Dan meskipun mengajak publik peduli pada isu lingkungan, jangan sampai bersifat fanatis. Sebab tambang itu digunakan anugerah Tuhan, bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Namun di sisi lain, kerusakan yang ditimbulkan justru lebih dirasakan oleh masyarakat dibandingkan keuntungannya. Masyarakat yang dirugikan dan daerah tambang. Menurut Greenpeace, tidak ada yang dikembalikan kembali menjadi lahan hijau. Jadi soal sogokan ini, menurut saya ini bukan sogokan ya. Kenapa? Karena kalau suatu, ini mohon maaf ini pandangan kami ya, kalau penguasa, pemerintah memutuskan suatu kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat ya, itu tidak bisa dianggap sebagai menyogok rakyat. Ya memang tugas penguasa adalah mengelola kekuasaan untuk kemanfaatan rakyat. Jadi sogokan itu kan sebetulnya maknanya adalah ada kebijakan yang batil, yang salah, kemudian masyarakat disogok untuk mendukung keputusan yang batil ini. Itu namanya sogokan atau riswah dalam bahasa Arab ya. Makanya dalam fikih itu ada satu ketentuan. Meskipun ini nggak boleh dipakai ini ya, ini mohon maaf ini. Jadi menyogok itu kalau untuk meraih hak yang hak itu menurut sebagian ulama dibolehkan. Jadi yang dilarang adalah menyogok sesuatu yang batil. Ada kebijakan yang batil, kita sogok orang supaya mendukung kebijakan kita. Tapi kalau kebijakan ini sah, lalu kita mendorong masyarakat untuk mendukung ini, ya itu bukan sogokan. Walaupun sogokan itu sogokan yang hasanah itu. Tunjukkan satu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awalnya. Tunjukkan satu aja di mana wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Loh, maksudnya kita butuh. Maksudnya dibiarin dan itu wajib, Gus. Bukan begitu. Ini saya ambil analogi lain. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang.
anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Karena eskapator dengan manusia, emisi yang dikeluarkan beda, Gus. Satu orang, Gus, hanya bisa menebang satu pohon misalnya dalam satu hari, tapi eskapator bisa menebang ribuan hektar dalam satu hari. Itu enggak head to head, Gus. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Harus puritan. Puritanisme teks itu adalah Wahabi. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim, yang mengatakan bahwa saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Iqbal itu ekstrim sih. Itu saya mengatakan arahnya sesuatu yang keniscayaan yang harus dilakukan. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous dan itu berbahaya. Jadi yang bilang tidak berbahaya ada nggak, Gus? Nggak, oke, kalaupun berbahaya, apakah sama sekali kita tidak boleh menambang? Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Itulah, Gus, yang kita minta. Kapan pemerintah mau beralih dari sini? Kenapa harus beralih? Loh, harus beralih. Karena kalau kita tidak beralih, kita sudah tidak punya. Bahkan Kementerian Kehutanan sendiri bilang di dalam program volunya, kuota deforestasi kita itu sudah lebih kecil daripada yang sudah terdeforestasi. Nggak, maksud saya gini. Nggak ada ruang, Gus. Maksud saya. Ini ada namanya hitung-hitungan, Gus, daya dukung, daya tampung lingkungan. Dalam satu wilayah, dia memungkinkan untuk diekstraksi lagi atau tidak. Kalau dia sudah tidak mencukupi, maka berhenti. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Sebelum ada tambang, Bapak mancing di depan-depan sini? Iya. Melaut di depan-depan sini? Biasa di depan sini. Tapi apa kalau begitu ya, coba miliar ya, di luar. Beda tuh, yang labing. Kalau nelayan sih susah sekali sekarang. Kalau orang mau kerja di tambang ya bagus. Gaji sudah boleh, memuaskan gaji. Kalau seperti saya kan nelayan tuh memang susah. Desa tempat Lukman tinggal, lokasinya bersebelahan dengan perusahaan-perusahaan nikel. Warga desa kini harus beradaptasi dengan dampak aktivitas tambang. Ini banyak atau sedikit, Bu? Sedikit. Biasanya kalau dulu ini banyak, satu baskom itu teripan. Tapi ini sedikit. Cuma dapat segini? Sedikit. Kalau dulu biar di pinggir-pinggir sini dapat banyak. 50 biji teripan, ikan juga begitu. Sekarang sudah tidak bisa? Sekarang tidak bisa. Nanti jauh pergi. Berisiko. Jangan sampai sebuah upaya mengakses sumber daya alam di satu sisi, mineral, tapi menghancurkan aset sumber daya alam yang lain ya, dalam perspektif nilai-nilai yang lain. Karena di sana ada warga dan nelayan, ada aset alam yang sebenarnya juga bernilai. Pemerintah pusat ya mengeluarkan izin dan segala sesuatu IUP yang ada sendiri turun dan meninjau perusahaan yang ada termasuk di GAG, KW dan di Manuran. Jangan cuma bicara, baru tinjau ke lapangan apa situasinya dan apa resikonya. Yang intinya kan pariwisata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pulau-pulau kecil tidak diperkenankan adanya pertambangan di pulau-pulau kecil gitu. Jadi ini membuat kekeliruan seakan-akan kalau dia tidak pariwisata boleh, padahal bukan itu. Intinya adalah kegiatan pertambangan mineral dan batu bara tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Dan saat ini kita juga bahkan bisa melihat sedimentasi yang terjadi di sekitar pesisir pulau-pulau yang ditambang di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau KW. Artinya secara kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan secara langsung yang terjadi di Raja Ampat. Setelah meraut, wah tambah parah. Keruh air. Setengah mati mau biar banyak juga ikan di rompong, setengah mati mau didapat mau dikena banyak tuh, karena mungkin pengaruh air lautnya juga sudah kabur
Lagi gatal-gatal. Badan kok gatal-gatal. Ada yang bisa saya lihat bentol-bentol. Oh iya. Anu tadi. Itu bentol-bentol itu. Woi. Ini kenapa ini? Ini karena gatalnya air laut. Air laut? Iya. Sudah berapa lama? Sudah lebih seminggu. Tapi tampaknya kesaksian dan rekaman kami selama di lapangan juga diperkuat dengan temuan hasil penelitian tim Nexus 3 bersama Universitas Tadulako pada Mei 2025. Lewat hasil uji laboratorium, mereka mencatat dari total 46 responden, sebanyak 47% atau 22 orang ditemukan kandungan merkuri dalam darah yang melebihi batas aman. Merkuri adalah logam berat yang jika terpapar dalam jangka waktu panjang dapat merusak saraf, sistem pencernaan, hingga gangguan organ manusia. Sementara dari 32% atau 15 orang responden juga ditemukan kandungan arsenik dalam darah yang melebihi batas aman. Akumulasi arsenik ini dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, penyakit jantung, gangguan hormon, dan kecerdasan anak. Ditemukan juga beragam jenis logam berat lain, di antaranya nikel, kadmium, timbal, dan talium pada beberapa responden. Meskipun rata-rata nilainya masih di bawah batas aman. Logam berat ini tuh dia sistemik toksikan gitu, jadi dia merusak organ-organ dalam tubuh kita gitu ya. Ada juga yang merkuri itu neurotoksik, jadi dia merusak saraf kita gitu ya. Itu kan perlu kita hitung gitu ya, gimana kualitas hidup kita mungkin 20 tahun, 30 tahun kemudian gitu. Selain pada manusia, konsentrasi arsenik juga ditemukan pada sampel ikan di sekitar perairan Teluk Weda. Jumlah kandungan arsenik pada ikan meningkat 20 kali lipat dibanding data tahun 2007 saat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melakukan penelitian untuk analisis dampak lingkungan di sekitar tambang nikel. Akumulasi merkuri atau arsenik pada ikan di perairan sekitar Teluk Weda saat ini telah melebihi batas aman untuk konsumsi mingguan. Dan sebagai masyarakat pesisir, tentu warga di Teluk Weda rata-rata dapat mengkonsumsi hasil laut antara 2 hingga 3 kali sehari. Ternyata tuh darah yang diambil dari warga dibandingkan pekerja industri, konsentrasi logam beratnya itu lebih tinggi daripada pekerjanya. Kira-kira apa sih yang membuat justru warga ini lebih tinggi? Ternyata ikan-ikan yang dimakan oleh pekerja itu tuh berbeda sumbernya dibanding dari ikan-ikan yang dimakan oleh warga sekitar. Ada nggak data ketika Nahdlatul Ulama ada di satu tempat, kemiskinan turun? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika NU berkuasa dan menjadi mayoritas di satu tempat, maka kemaksiatan turun drastis? Ada nggak data di situ? Nggak ada. Ada nggak data yang menyebutkan ketika PBNU ada di satu tempat atau warga-warga Nahdiyin ada di satu tempat, di situ kiai-kiainya berjubel banyak sekali di situ, kemudian angka pembunuhan semakin sedikit, angka pencurian semakin sedikit, angka pencabulan semakin sedikit? Ada nggak data-data yang seperti itu? Nggak ada. Ya karena memang nampaknya tidak berpengaruh apapun, tidak berdampak apapun. Kenapa? Karena Nahdiyin nggak lagi bahas hal-hal yang seperti itu. Nahdiyin sekarang bahas masalah tambang, masalah politik, dan bagaimana caranya agar mereka bisa dikasihani oleh politisi-politisi dan pengusaha-pengusaha besar. Coba kalau misalkan ya, saya balik lagi nanya seperti ini. Dulu selevel Soeharto nggak bisa memecah belah PBNU. Sekarang muncul Habib Rizik doang, itu langsung NU pecah belah. Dulu NU itu tidak bisa disusupi. Bahkan ketika berhadapan dengan PKI, dia tidak bisa disusupi. Dia hajar semuanya PKI. Sekarang datang Hasbara, datang orang-orang Zionis, itu orang-orang PBNU dijadikan agen oleh Israel, itu mereka fine-fine aja. Itu di situ bodohnya kuadrat Baraya, saya mohon maaf ya. Satu, dia dijadikan antek untuk kepentingan Zionis, itu aja sudah bodoh banget. Yang lebih bodohnya lagi apa? Mereka foto-foto dan kemudian dipublish, ditunjukkan ke ruang publik gitu. Jadi udah menjadi antek Zionis, jadi antek teroris, kemudian mereka justru malah foto-foto dan dipublikasikan. Kan serendah itu level berpikirnya itu gitu. Kok
Ya iyalah, dipecah belah pasti bisa, disusupi sekarang pasti bisa ya, karena di sana sudah tidak ada lagi izah. Saya pikir, saya mohon maaf ya, sudah tidak ada lagi izah. Dan sebaliknya, jangankan kemuliaan, jangankan kebanggaan, sekarang saya balik tanya kepada Baraya, sesuatu yang berhubungan dengan keburukan oknum-oknum beragama, maka hampir pasti itu berafiliasi dengan NU. Setiap orang yang mempertanyakan narasi soal lingkungan yang ideologis ini lalu dituduh sebagai bagian dari oligarki. Saya perlu nanggapi, sebetulnya narasi lingkungan itu juga oligarki sendiri. Jangan dikira loh, orang-orang yang terlibat dalam isu lingkungan itu, terutama climate change, itu juga merupakan oligarki sendiri. Mereka menguasai oligarki isu ini, dan orang-orang yang menentang ini, mereka bisa di-cancel. Siapa sumber dana dari isu-isu lingkungan ini? Pemerintah. Terutama di zaman, kalau di Amerika pada zaman Biden dan Obama. Maksudnya pemerintah Amerika. Iya. Jadi sumbernya adalah, sumber pendanaan isu-isu climate change ini adalah, sumbernya adalah pajak rakyat. Yang menjadi uang dari pemerintah federal. Mereka ini memonopoli penggunaan dana ini. Kalau ada orang-orang yang punya pandangan yang skeptikal, tidak terlalu percaya kepada narasi climate change, mereka di-cancel. Kamu tidak bisa dapat dana ini kalau kamu riset, karena semua panitia yang menyeleksi proposalnya adalah orang-orang yang pro ini semua narasi ini. Kamu bisa di-cancel, kamu nggak dapat dana penelitian. Kalau kamu profesor, kamu nggak dapat tenur. Kalau kamu nulis di jurnal, kamu nggak diloloskan. Jadi mereka sendiri oligarki. Kalau di barat loh ya. Enggak, dan ini oligarki yang lebih tinggi. Lebih tinggi itu. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang yang skeptis pada narasi climate change atau lingkungan ini bagian dari oligarki. Anda sendiri adalah oligarki juga. Dan Anda nggak pernah menyadari itu. Makanya jangan mematahkan menjawab argumen dengan cara oligarki. Ad hominem itu namanya. Ad hominem ya. Kalau misalnya seorang Ulil Absar adalah menyatakan, misalnya mengkritik soal kalangan lingkungan, kemudian dituduh oligarki, Wahabi oligarki. Lah, ini para pendukung isu lingkungan global ini juga punya oligarkinya sendiri. Gitu ya. Mereka ini memonopoli pendanaan riset, memonopoli dana-dana advokasi. Levelnya global malah. Global, duitnya gede banget. Dan orang-orang yang mempertanyakan ini nggak bisa akses itu semua. Perguruan tinggi di barat, terutama di Amerika, dikuasai oleh orang-orang yang mengikuti narasi ini. Maka saya menyebutnya sebagai ortodoksi. Ortodoksi lingkungan. Jadi mereka ini juga punya kekuasaannya sendiri yang nah sekarang baru kekuasaannya ini goyah ada Trump. Munculnya Trump itu sebetulnya salah satu triggernya adalah karena ini ada oligarki, sebut saja oligarki wokisme. Kekuasaannya real masalah di barat. Pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Ulil Absar Abdallah, kembali memantik kontroversi publik. Dalam wawancaranya bersama podcast Total Politik, pria yang akrab disapa Gus Ulil itu mengeluarkan pernyataan tajam terhadap gerakan lingkungan hidup, khususnya yang berfokus pada isu perubahan iklim. Dalam pandangannya, gerakan lingkungan tidak lepas dari kepentingan kekuasaan global. Dia bahkan menyebut adanya bentuk oligarki baru yang menguasai wacana perubahan iklim secara dominan. Sebetulnya, narasi lingkungan itu juga oligarki sendiri. Jangan dikira loh, orang-orang yang terlibat dalam isu lingkungan itu, terutama climate change, itu juga merupakan oligarki sendiri, ujarnya. Mereka menguasai oligarki isu ini, dan orang-orang yang menentang ini, mereka bisa di-cancel, tutur Gus Ulil lebih lanjut. Tak berhenti sampai di situ, Gus Ulil juga menyoroti sumber dana yang disebutnya berasal dari pemerintah Amerika Serikat, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Barack Obama dan Joe Biden. Dia menyatakan bahwa gerakan perubahan iklim mendapatkan dukungan finansial dari pajak rakyat Amerika dan digunakan secara eksklusif oleh pihak-pihak tertentu. Siapa sumber dana dari isu-isu lingkungan ini? Pemerintah Amerika terutama di kalau di Amerika pada zaman Biden dan Obama, ungkap Gus Ulil. Jadi sumber pendanaan isu-isu climate change ini adalah pajak rakyat Amerika, yang menjadi uang dari pemerintah federal. Mereka ini memonopoli penggunaan dana ini, ujarnya.
Gus Ulil juga mengklaim bahwa kelompok yang tidak sejalan dengan narasi perubahan iklim akan dikucilkan secara akademik maupun profesional. Kalau ada orang-orang yang punya pandangan yang skeptikal, tidak terlalu percaya kepada narasi climate change, mereka di-cancel, tuturnya. Kamu nggak dapat dana penelitian. Kalau kamu profesor, kamu nggak dapat tenure. Kalau kamu lulus di jurnal, kamu nggak diloloskan, lanjut Gus Ulil. Tak butuh waktu lama, pernyataan Gus Ulil langsung menyulut kemarahan netizen. Banyak yang menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pembelaan terhadap industri tambang dan pengaburan atas fakta-fakta kerusakan lingkungan yang nyata terjadi. Segitunya membela tambang. Semoga makin banyak orang yang terbuka mata, pikiran, dan kepeduliannya terhadap lingkungan, tulis salah satu pengguna X. Kritik lain juga diarahkan pada peran ormas keagamaan yang kini justru diberikan kewenangan untuk mengelola tambang. Lagian, ormas keagamaan malah dikasih wewenang ngurus bisnis tambang, yang jelas-jelas merusak alam dan memicu konflik sosial, ujar netizen lain. Beberapa netizen bahkan menyayangkan posisi Gus Ulil sebagai tokoh agama yang justru mempersempit isu lingkungan menjadi sekadar debat ideologis. Ulil sedang mencoba mengalihkan isu lingkungan dengan mempersempitnya jadi perdebatan ide. Padahal, masalah lingkungan itu fakta empiris, hutan jadi gundul, laut jadi keruh, sahut yang lain. Sebelumnya, Gus Ulil menuai kontroversi lantaran menyebut beberapa kelompok lingkungan sebagai Wahabi lingkungan. Menurutnya, istilah itu merujuk pada sikap ekstrim yang menolak segala bentuk kompromi. Gus Ulil menilai bahwa pendekatan yang hanya menggaungkan wokisme dan alarmisme global tidak sehat. Dia mengusulkan konsep reasonable environmentalist, atau aktivisme lingkungan yang menurutnya lebih rasional. Sementara itu, banyak aktivis lingkungan dan akademisi menyatakan keberatan atas framing yang disampaikan Gus Ulil. Mereka menilai pelabelan seperti oligarki lingkungan atau Wahabi lingkungan justru melemahkan perjuangan yang berangkat dari kenyataan di lapangan. Kelompok yang dimaksud Gus Ulil adalah Greenpeace dan Walhi, yang sebelumnya sangat vokal terhadap ancaman kerusakan lingkungan di Raja Ampat akibat tambang nikel.